PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Baik, selanjutnya pertanyaan Ustadz dari Ibu Hajah tadi. Cara mengedukasi anak-anak itu supaya terhindar dari hal-hal kriminal, Ustadz. Ya, karena memang Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, Allah berfirman Al-Quran, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sebenarnya neraka di sini bukan hanya ditafsirkan neraka akhirat, tapi juga neraka dunia. Karena kadang-kadang neraka dunia aku lebih kejam lagi nanti, walaupun pasti kejam neraka akhirat, tapi neraka dunia bisa menjadi persekot untuk mendapatkan neraka akhirat. Na'udzubillah. Jadi neraka dunia kita jaga juga. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka dunia. Apa neraka dunia itu? Kegagalan, kehancuran, kejahatan, kriminalitas, keburukan, itu adalah neraka dunia. Sementara surga dunia apa? Kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan. Ini dalam ayat ini jangan diartikan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka untuk di akhirat saja, tidak, tapi juga untuk di dunia. Karena ingat Ibu, ad-dunya mazru'atun lil akhirah. Tanda baiknya akhirat kita tergantung dengan dunia kita. Tidak mungkin kita tidak semayang, nak masuk surga, itu mimpi namanya. Ya, tidak mungkin kita nak masuk surga dengan keburukan kita, tidak mungkin, mimpi namanya. Maka untuk mendapatkan kebaikan akhirat, pastikan kita baik di dunia. Begitulah cara kita untuk mendidik anak kita. Ajarkan mereka, berikan ilmu kepada mereka, dan itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Walaupun Ibu, hidup kita itu kan ada dua. Ada hasanan dengan ada sirran, ada keburukan, ada kebaikan. Itu terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam manusia pertama, ketika beliau berada di surga, itu sudah aman, tenang, enak, dan bahagia. Kenapa? Karena dia berada di surga. Lu mengapa-ngapalah di surga dia. Ditempatkan oleh Allah. Kemudian mulai beliau melihat burung terbang-terbang, lah lain bawaan hati dia. Ya Allah, enak nengok burung terbang, pasang-pasangan. Pengen juga lah punya pasangan. Dihadirkan Allah Hawa dalam hidupnya. Nah mulailah agak goncang kawan itu. Jadi bahagia juga perempuan ya. Kalau tidak punya iman dan akhlak. Na'udzubillah. Tapi kalau punya iman dan akhlak, ya akan mantap insya Allah. Nah mulai datang Hawa. Padahal Ibu, Nabi Adam itu sudah komitmen sama Allah. Ketika Nabi Adam berada di surga, Allah katakan, La taqrabah hadhihi sajarah. Wahai Nabi Adam, tolong pohon ini jangan kau dekati. Namanya pohon khuldi kalau bahasa orang mengatakan. Ya, pohonnya sebuah pohon yang sangat baik, sangat bagus. Nah ketika itu Nabi Adam komitmen, oke, siap ya Allah. Datang Hawa, mulai ada perubahan. Kenapa? Hawa banyak dan permintaannya. Nengok pohon khuldi, elok. Nengok buahnya pun mantap, ranum, rasa pengen. Mulailah setiap hari Hawa minta ke Adam. Makanya namanya Hawa. Jadi Hawa itu kan nafsu, ya. Minta terus, bang, aku pengen tuh bang. Jangan deh, bang, aku pengen bang. Sampai berkali-kali. Akhirnya luluh juga nampaknya si Nabi Adam ini. Sudahlah digoda sama istrinya, ditambah pula setan yang terus menggoda. Suruh terus, ajak terus, supaya engkau bisa kekal di surga. Ternyata Nabi Adam terlupa dengan dirinya, karena dia manusia biasa. Akhirnya beliau ambil buah khuldi tersebut, dan ketika dia ambil, Allah pun mengatakan, Qulna bitu minha jami'a, wahai Adam dan Hawa, karena engkau telah melanggar peraturan, sekarang keluar dari surga, berada di bumi. Ibu, Nabi Adam sedihnya bukan main, tapi alhamdulillah, fataba alaih, Nabi Adam bertobat dan tobatnya diterima Allah. Tidak sampai di sana Ibu, berada di dunia, alhamdulillah mereka pun hidup aman, damai, berdua. Adam dan Hawa punya anak duo, namanya Qabil dan Habil. Qabil Habil kok belum ada pengaruh, TikTok belum ada, TV belum ada, handphone pun belum ada. Tapi naudzubillah, saya kok nakal, saya kok bagus. Itu Nabi Adam tidak pening pala, ya Allah anak aku kok. Tapi Nabi Adam tetap percaya takdir. Cuma dia berusaha untuk memberikan kebaikan dan kesempurnaan kepadaannya dengan memberikan pemberitahu ilmu dan pengalaman. Akhirnya alhamdulillah, sekalipun ada anaknya yang jahat, ada yang baik, yang tidak mau bertakwa kepada Allah, dan satu mau bertakwa kepada Allah, Nabi Adam tetap tersenyum dan yakin dengan takdir yang ada. Tapi tetap semangat memberikan kebaikan kepada anaknya. Sampailah dengan kita sekarang ini. Jangan putus asa ketika ada keburukan, bukan sebuah keburukan, tapi terus berikan kebaikan. Karena ketika kita terus memberikan kebaikan, kita ini Bu manusia yang terbatas, yang maha memberikan segalanya Allah. Makanya bukan jangan diri kita baik, tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu, para nabi, ini sebagai contoh, Nabi Nuh, seorang nabi, punya anak namanya Kanan. Nakalnya bukan main, jahatnya bukan. Pada kau nabi. Jadi pertanyaannya, nabi punya anak kurang ajar, masa kita nak yang baik-baik kalau? Jangan. Maka itulah bentuk semangat kita. Artinya jangan pernah putus asa mendidik anak. Ke bawah lagi, Nabi Ibrahim punya ayah pembuat berhala Bu, namanya Azar.
Nabi Ibrahim kan ayahnya buat berhala itu. Pokoknya setiap buat patung bentuk model apapun langsung diambil oleh Namrud untuk jadikan sebagai sesembahan. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak sama sekali ikut ayahnya. Apakah Nabi Ibrahim menyembah berhala? Tidak. Kenapa? Karena beliau tahu ada Allah yang maha sempurna. Akhirnya subhanallah, sekalipun dia punya ayah pembuat berhala, sekalipun dia punya ayah pembuat patung untuk disembah, tapi Nabi Ibrahim tetap percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh-contoh. Jadi artinya ibu jangan pernah berhenti untuk memberikan kebaikan kepada anak kita. Majudillahu bi khaira ifaqih fiddin. Siapapun yang menginginkan kebaikan pada anaknya atau keluarganya, fahamkan dia tentang agama. Jadi jangan pernah berhenti. Terus doakan dan terus berikan akhlak yang baik kepada mereka, terus berikan kesempurnaan pada mereka. Insyaallah hari ini mungkin dia tidak mendengar kita, nanti satu ketika kita ikhlas memberikan kebaikan kepadanya, ada waktunya dia akan ingat dengan kita. Sebab ada pemirsa di rumah, ibu-ibu ya, Ustadz, ya inilah Pak Ustadz, waktu mak ayah saya masih hidup, saya melawan terus, tapi lah meninggal baru terasa, ya Allah, mak aku tuh baik. Ya Allah, ayahku marah-marah itu ada tujuannya, baru sadar. Berarti keikhlasan yang pernah kita lakukan mungkin tidak kita dapatkan hari ini, kelak akan kita dapatkan. Pokoknya intinya jangan pernah putus asa untuk mengingatkan mereka, jangan pernah putus asa untuk memberikan pengetahuan kepada mereka. Insya Allah ketika kita berikan kebaikan dengan keikhlasan kita, Allah akan berikan banyak kemuliaan dan banyak kesempurnaan. Insya Allah. Jadi ibu, memang agama menjadi kekuatan untuk kita berikan pada anak kita. Tapi ingat, jangan banyak cakap, tapi banyak melakukan kebaikan. Sebab anak kita agak lama memahami kata-kata kita, tapi cepat mengikuti perbuatan kita. Jadi kalau punya anak, jangan banyak cakap manyo. Langsung be, ya ikobi, ada usah. Kalau nak semayang, ajak semayang langsung. Kalau ngaji, ambil Quran langsung ngaji dengan dia. Udah ceramai, ceramah cukup tugasnya arul dengan sayo be. Ya, ibu-ibu tugasnya apa yang ada langsung jalankan. Ya, ngajak semayang, dah usah banyak bercakap. Nah, semayang, mana semayang kok? Begitu. Jadi langsung diajak. Sebagai seorang suami begitu. Yuk, ngaji, langsung ngaji. Dah usah pakai ceramah. Duduk sini. Dengan demikian, wah panjangnya apalah kata bapak. Dah dengar dengan dia. Yang paling sempurna, ajak mereka dalam kebaikan, ajak mereka dalam kesempurnaan. Insya Allah dengan mengajak itu akan membuat anak kita sadar akan diri mereka dan akan kehidupan mereka. Insya Allah.